Kalau menghabiskan anggaran itu, Komisi 7 ini cepat ini, tinggal masukkan sana, habiskan sana, habis itu. Tapi yang kami tanyakan itu sebetulnya dari anggaran sebanyak itu, kegiatan apa saja yang secara rinci-rincinya itu memang betul-betul dapat mengangkat ekonomi masyarakat kecil dari sisi pariwisata. Tadi Ibu menyinggung bahwa Pak Presiden Prabowo kemarin di dalam rapat koordinasi yang dilakukan itu menyinggung bahwa pariwisata khusus loh nama pariwisata disebut. Ya kan saya ngikutin itu. Bahwa itu sangat potensial menciptakan lapangan pekerjaan. Tadi disebut 25,91 juta. Oke lah itu kan kita terima. Tapi dari anggaran yang Ibu ini loh. Kalau yang 29,91 juta itu apa dari anggaran Kementerian Pariwisata? Kalau itu kita buka, itu bisa panjang, Ibu. Bisa panjang. Dari deputi mana? Kan kalau kita urai ini deputi, ini deputi, ini deputi. Betul nggak dia bisa menciptakan Deputi Sumber Daya. 25,91 juta? Kan nanti bisa dia 25,91 juta itu manusia yang banyak. Itu loh maksud saya. Kan belum tentu dari Kementerian Pariwisata semua. Bisa jadi dari swasta. Investasi asing. Keenam, multi provider aftur untuk menurunkan harga aftur. Ketujuh, akselerasi pembebasan bea masuk dan pembukaan larangan terbatas. Kedelapan, menghilangkan double charge pada PPN aftur dan tiket pesawat. Dan kesembilan, menghilangkan double charge pada tarif tiket pesawat. Oke, next. Kami di Kementerian Pariwisata berupaya, yang pertama adalah mengawal program insentif tersebut agar berdampak ke masyarakat. Pada awal peluncuran, insentif ini baru diluncurkan mendekati periode perjalanan, padahal dengan dynamic pricing harga tiketnya sudah mahal. Sekarang insentif harga tiket diluncurkan sudah 2 bulan sebelumnya. Dan yang kedua, dalam koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan, kami juga membahas moda transportasi alternatif seperti seaplane agar suplainya segera bertambah. Dan yang terakhir tentunya kami mengusahakan penguatan promosi pariwisata untuk terus meningkatkan permintaan atau demand kunjungan ke berbagai destinasi. Hal ini menjadi krusial guna menciptakan kelayakan bisnis yang kuat sehingga mampu mendorong pembukaan rute baru maupun penambahan kapasitas transportasi yang lebih memadai. Bu Menteri, ini kan masalah tiket ini kan harga tiket tinggi. Ini sebenarnya kita tahulah keterbatasan dari airline yang ada, kan begitu. Mau aftur diturunkan, mau apa nggak memiliki dampak yang signifikan yang Bu Menteri katakan tadi. Maksud saya kenapa nggak dibuka aja Bu, investasi asing masuk ke Indonesia. Supply and demand, ketika supply-nya banyak, otomatis harganya turun Bu. Sekarang ini kan pesawat itu sangat terbatas, makanya harganya tinggi gitu Bu. Mau Ibu turunin aftur yang Ibu 1, 2, 3, Ibu katakan itu nggak akan membawa dampak yang signifikan karena lagi-lagi ya supply-nya terbatas. Mungkin Ibu bisa usulkan Bu, buka aja udah pesawat asing untuk masuk ke Indonesia gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian saya lanjutkan mengenai menjawab pertanyaan Ibu Rahayu Saraswati, Bapak Riki Menoza, Bapak Bambang Haryo Soekartono, Bapak Andika tentang keselamatan berwisata. Kita bersama mencatat sepanjang 2025 terjadi sejumlah kecelakaan terkait transportasi pariwisata. Hanya di Labuan Bajo saja di tahun 2025 terdapat 9 kecelakaan kapal wisata. Hal ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan perizinan usaha dan kelaikan sarana transportasi serta peningkatan efektivitas sistem komunikasi dan respons keselamatan. Kasus kecelakaan wisatawan mancanegara di Gunung Rinjani juga menyoroti keterbatasan kapasitas SAR, perlengkapan keselamatan serta sertifikasi pemandu.
ke depan, kesiapsiagaan penanganan keadaan darurat dan mitigasi bencana harus diperkuat baik dari sisi sarana, prasarana maupun SDM agar risiko kejadian serupa dapat diminimalkan. Dari Kementerian Pariwisata, kami mengusahakan sejumlah pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata untuk peningkatan keselamatan ini. Nah, targetnya 1.500 orang akan disertifikasi di tahun 2026. Kami turut berkolaborasi dengan Basarnas dan KL terkait lainnya untuk hal ini. Secara khusus kami juga menyoroti regulasi kapal pinisi yang sering difungsikan sebagai live on board, termasuk kecelakaan kapal pinisi Putri Sakinah yang baru-baru ini terjadi. Kami sudah mengangkat ini dalam pembahasan bersama Kementerian Perhubungan, bahkan koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Regulasi yang relevan segera ditindaklanjuti. Selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan program 2026. Oke. Menjawab pertanyaan Ibu Yang 2026, Ibu Menteri, Oh, habis ini. Tunggu dulu ya, kita tanya dulu. Baik Bapak Ibu Saudara, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 7, udah diupayakan dijawab semua kelihatannya oleh Ibu Menteri. Walaupun pertanyaan saya mungkin ada beberapa yang harus saya dalami, tapi ya nanti mungkin didalami bisa agak panjang sedikit ya. Tapi nanti yang poin-poin teman-teman, ini saya lihat yang ada di tangan saya sekarang Bu. Ini udah ada berapa puluh orang lagi nih mau nanya lagi balik. Serius nih. Makanya tadinya kita kan cuma mau menjawab pertanyaan yang 2025 itu kan. Mendengar saja. Gini, khusus untuk yang saya itu mungkin sebagian besar dijawab. Tapi kalau saya kasih reply itu ada beberapa poin-poin penting. Dari poin-poin penting itu ada yang diutamakan sebetulnya yang mesti harus dijawab juga. Tadi Ibu Epita juga udah bisik, saya sebetulnya ada beberapa poin juga gitu. Dan yang lain-lain saya tahu kawan-kawan ini juga masih punya concern yang sama. Jadi gini Bu Menteri, kalau saya nih mungkin dari semua itu satu dulu lah. Jadi nanti yang paling pokok itu tadi soal penyerapan anggaran. Tadi Ibu singgung dari untuk apa kita meningkatkan penyerapan tinggi, terus dampaknya bagi masyarakat ini belum kelihatan apa-apa. Nah saya sebetulnya ingin concern di situ Bu. Kalau maunya menghabiskan anggaran itu, Komisi 7 ini cepat ini, tinggal masukkan sana, habiskan sana, habis itu. Tapi yang kami tanyakan itu sebetulnya dari anggaran sebanyak itu, kegiatan apa saja yang secara rinci-rincinya itu memang betul-betul dapat mengangkat ekonomi masyarakat kecil dari sisi pariwisata. Tadi Ibu menyinggung bahwa Pak Presiden Prabowo kemarin di dalam rapat koordinasi yang dilakukan itu menyinggung bahwa pariwisata khusus loh nama pariwisata disebut. Ya kan saya ngikutin itu. Bahwa itu sangat potensial menciptakan lapangan pekerjaan. Tadi disebut 25,91 juta. Oke lah itu kan kita terima. Tapi dari anggaran yang Ibu ini loh. Kalau yang 29,91 juta itu apa dari anggaran Kementerian Pariwisata? Kalau itu kita buka, itu bisa panjang Ibu. Bisa panjang. Dari deputi mana? Kan kalau kita urai ini deputi, ini deputi, ini deputi. Betul nggak dia bisa menciptakan Deputi sumber daya. 25,91 juta? Kan nanti bisa 25,91 juta itu manusia yang banyak. Itu loh maksud saya. Kan belum tentu dari Kementerian Pariwisata semua. Bisa jadi dari swasta. Investasi asing. Dan lain-lain gitu loh. Nah sekarang yang dari Kementerian Pariwisata berapa? Dengan anggaran yang ada sekarang di APBN. Yang diberikan, diamanahkan ke Kementerian Pariwisata. Gitu loh maksud kami itu. Supaya nanti teman-teman di sini yang kerja di Banggar itu bisa tetap memperjuangkan. Ini masih kurang. Anggaran segini ini untuk sektor pariwisata kurang, tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Gitu loh kira-kira.
Bisa dipahami ya maksud saya? Jadi bukan berarti kita mau cari kesalahan siapa-siapa, bukan. Anggaran ini, nah kemarin saya ulangi lagi, anggaran APBN yang diberikan diamanahkan kepada kita, dipakai oleh kementerian, karena memang eksekutif yang akan menggunakan itu secara baik, itu jangan sampai tidak bermanfaat sama sekali sesuai dengan target sasaran yang ingin diinginkan oleh pemerintah. Itu loh yang ini.